Oke guys, di video pertama tadi kalian sudah belajar tentang 3 jenis tren. Nah sekarang aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari masing-masing tren. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang tren jangka panjang, atau bisa kita sebut juga sebagai primary trend atau long term trend. Nah, tren jangka panjang adalah tren besar yang menunjukkan arah market secara keseluruhan. Jadi, tren jangka panjang ini biasanya terdiri lebih dari 30 minggu atau sekitar 150 candle. Dan tren jangka panjang ini cocok dijadikan patokan untuk investasi jangka panjang. Kemudian untuk tren yang kedua adalah tren jangka menengah atau biasa kita sebut dengan secondary atau intermediate trend. Ciri-cirinya, tren jangka menengah ini berada di kisaran 3 minggu hingga 30 minggu. Kalau kita menghitung candle, berarti sekitar 15 sampai 150 candle. Dan tren jangka menengah ini cocok digunakan untuk yang semi-investor atau yang tradingnya bulanan. Atau bisa juga sebagai position trading, tengah-tengah antara investor dan juga short-term trading. Nah, kemudian yang ketiga adalah tren jangka pendek atau kita sebut sebagai minor trend atau short term trend. Tren jangka pendek ini berada di dalam tren jangka menengah. Ciri-cirinya kurang dari 3 minggu atau tren jangka pendek ini kurang dari 15 candle. Tren jangka pendek ini cocok digunakan untuk kita para day trader dan juga swing trader. Oke, kita langsung aja ya ke contohnya. Ini adalah contoh dari saham hoki. Nah, garis ungu ini adalah tren jangka pendek, garis berwarna biru adalah tren jangka menengah, dan garis hijau adalah tren jangka panjang. Patokan bagi day trader atau short term trader atau swing trader adalah menggunakan tren yang berwarna ungu ini. Sekarang kita akan coba fokus dulu ke tren jangka pendek ya, ke tren yang berwarna ungu. Nah, rata-rata jumlah candle dari tren jangka pendek ini nggak lebih dari 15 candle. Oke, coba aja kalian hitung di area sini. Nah, di sini kurang lebih candlenya cuma 12 candle guys. Berarti masuk ya ke dalam salah satu ciri dari tren jangka pendek. Dan garis trendline ini bisa juga kalian pakai untuk melakukan trailing stop nantinya. Oke, kita lanjut ke tren yang jangka menengah. Tren jangka menengah terdiri dari candle 15 hingga 150 candle. Nah, kalau kita hitung di sini kurang lebih sekitar 2 bulanan ya, baru tren jangka menengah ini berubah arah. Dan untuk tren jangka panjang, yaitu tren yang jumlah candlenya lebih dari 30 minggu atau 150 candle, di saham hoki ini trennya masih mengalami tren naik. Jadi kita abaikan saja ketika tren jangka pendek dan jangka menengahnya mengalami pembalikan arah, selagi tren utamanya masih naik. Nah, sekarang aku mau nanya ini, kalau misalkan kita mau investasi, kita tuh perlu nggak sih ngelihat chart? Perlu nggak sih kita belajar technical analysis? Atau kita cuma perlu belajar fundamental analisa aja? Yes, jawabannya perlu. Minimal kita tahu tren. Kalau kita sudah bisa mempelajari tentang tren, kita bisa membaca tren, kita bisa membeli sebuah saham pada saat harganya masih lebih rendah. Oke, kesimpulannya, jadi pergerakan harga itu tuh sudah berpola dan tidak random. Harga itu bergerak di dalam sebuah pola yang kita sebut sebagai tren. Dan kemudian kita itu masuk dan juga keluar dari market mengikuti tren yang terjadi sesuai dengan jenis tren dan juga style trading ya. Kalau misalkan kita trading jangka pendek, perhatikan tren jangka pendeknya. Kalau kita trading jangka panjang, ya kita perhatikan tren jangka panjangnya. Dan nggak semua sinyal buy itu kita turutin ya. Kita harus melihat dulu tren utamanya dulu. Baru kita masuk menggunakan indikator. Contohnya, pada indikator stokastik, tidak semua sinyal buy pada saat oversold kita turutin untuk beli. Jadi kita cek dulu trennya, baru kita eksekusi.
Oke, di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang direction of trend atau arah trend yang terdiri dari uptrend, downtrend, dan juga non-trending atau sideways, atau kita juga bisa menyebut area konsolidasi. Tetap stay tune ya di videoku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!